Sekarang kita lanjutkan perbincangan ini. Mohon maaf, kita dua-duanya kebetulan punya topi koboi. Terus warnanya oranye karena kami tinggal di Belanda, ya sudah lumrah saja lah tadi janjian. Bung Ade sendiri sebenarnya masih ragu-ragu, tapi aku bilang pakai aja. Ternyata sama yang kita pakai. Ini nanti kayak diketawain orang apa enggak ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kita ini posisi di Belanda, dan menariknya kita akan membahas timnas Belanda, timnas Oranje. Baik, mulainya sebaiknya dari apa nih? Dari mungkin bisa panjang lebar nih kita ngobrol nih, Adek. Iya. Jadi dimulai sebetulnya Belanda itu beberapa tahun lalu itu sudah tidak aktif di Piala Dunia dan Piala Eropa ya. Mulai Piala Eropa tahun 2016 dan Piala Dunia tahun 2018, tim nasional Belanda tidak berhasil masuk ke putaran final ya. Putaran final di turnamen itu. Kemudian datang seorang Ronald Koeman yang dari kondisi yang sangat buruk sebetulnya, dia bisa berhasil membentuk tim Belanda yang lambat laun sudah mulai bisa bersaing lagi dengan tim papan atas. Dengan dibuktikannya ketika tim Belanda berhasil masuk ke putaran semifinal dan final Nation League yang tahun 2019. Dan di situ Belanda bukan main-main, itu di grupnya itu bertemu dengan juara dunia 2018 dan juara dunia 2014, Prancis dan Jerman. Dan di situ Belanda yang berhasil menjadi juara di grup itu sehingga berhasil masuk ke babak semifinal. Walaupun akhirnya Belanda kalah di final, tapi untuk melihat kondisi tim Belanda beberapa tahun terakhir itu ada suatu prestasi yang sangat membanggakan. Kemudian Koeman pada saat memulai sebagai memulai pelatih tim Belanda, dia memulai dengan suatu sistem yang sangat hati-hati, yaitu dengan sistem 5-3-2. Dia untuk meyakinkan dulu bahwa pertahanan tidak kebobolan segala macam atau memperkuat pertahanan. Dan setelah itu dia bisa membangun sistem tim nasional Belanda akhirnya kembali menjadi bermain dengan 4-3-3. Jadi pada posisi saat itu tim Belanda sudah mulai merangkak naik lagi ke atas. Tapi kemudian kita masuk pada posisi ketika Koeman ditawari untuk menjadi pelatih di Barcelona dan dia menerima. Kemudian PSSI-nya Belanda yaitu KNVB harus mengambil seorang pelatih yang untuk menggantikan Koeman. Kebetulan saat itu pelatih-pelatih yang dinilai potensi untuk menjadi pelatih nasional Belanda sudah memiliki jobs. Ya. Seperti Peter Bos gitu yang ada di Leverkusen. Sebetulnya dia sendiri berminat, tapi dia bilang saya sedang ada posisi kontrak di sini di Leverkusen. Terikat kontrak ya? Terikat kontrak. Sebetulnya itu tidak masalah. Berarti ya KNVB-nya harus membayar atau membeli kan? Ya, tapi tebus. Lagi itu tidak dilirik atau tidak diusahakan oleh KNVB, dan KNVB mencari pelatih yang saat itu betul-betul dalam posisi free. Itu jatuh ke tangan Frank de Boer. Frank de Boer ini adalah pelatih yang sebetulnya di awal-awal karirnya cemerlang karena dia dalam 4 tahun pertama melatih Ajax menjadi juara di Eredivisie. Kemudian dia dilirik juga oleh klub-klub dari luar negeri, tapi ya itu mulai ada suatu kendala, yaitu ketika dia pindah ke Inter Milan dalam beberapa pertandingan kemudian sudah dipecat. Tahun berikutnya lagi pindah lagi ke klub di Inggris, saya lupa namanya. Kira-kira dia salah satu tim Premier, bukan papan atas, itu papan bawah ya kira-kira. Tapi itu juga lebih buruk lagi hasilnya, sehingga dia juga dipecat. Dan kemudian terakhir dia diambil oleh klub Amerika, Atalanta. Itu juga dia agak bertahan agak lama sih, lebih dari setahun kalau nggak salah, setahun setengah. Tapi setelah itu pun dia dipecat. Akhirnya kita bertanya apa yang salah dengan dia gitu kan ya. Nah jadi ketika kemudian dia memimpin tim Belanda, sudah jadi agak kelihatan bahwa Frank de Boer itu mungkin dalam soal berkomunikasi sepertinya bukan titik terbaiknya dia ya, dan cara berbicara dan cara menyampaikan informasi sepertinya tidak terlalu kuat di situ. Kemudian juga ada beberapa insiden misalnya ketika dia bilang bahwa semua pemain tidak diseleksi oleh dia, semua sudah ditelepon secara langsung, tapi ternyata ada satu pemain yang hanya mendapatkan WhatsApp gitu ya.
jadi tidak ditelepon secara langsung. Atau ketika dia menyampaikan presentasi mengapa dia memilih Donny van de Beek, dengan dia menyebutkan alasan bahwa Donny van de Beek telah bermain berapa ribu menit di Premier League, ternyata itu adalah untuk pemain yang lain. Jadi ada kesalahan-kesalahan yang dia sendiri akhirnya mengakui, ya dia bilang ya itu tidak baik, itu salah saya. Jadi dia mengakui, tapi betul ada sesuatu yang tidak kuat dalam dia menyampaikan informasi-informasi keluar. Nah, kemudian yang menjadi ini lagi adalah sistem yang akan diterapkan tim Belanda ini. Pola apa yang mau dimainkan? Itu masih seperti belum jelas. Satu sisi kita sudah mengenal tim Belanda adalah suatu tim yang selalu bermain dengan pola 4-3-3 yang menyerang, yang biasa dipegang oleh tim-tim seperti Ajax. Louis van Gaal di Piala Dunia tahun 2014 yaitu mencoba dengan sistem yang 5-3-2, jadi lebih memperkuat pertahanan, tapi kedua wingsback-nya ini, ketua back kiri atau back kanan itu adalah bisa berfungsi juga sebagai penyerang. Jadi ketika diserang mereka memiliki 5 pertahanan, 5 pemain pertahan, tapi ketika menyerang yang wingsback-nya ini juga berfungsi sebagai sayap kanan dan sayap kiri. Tapi kalau kita melihat seleksi yang dilakukan oleh Frank de Boer, itu jadi ada sedikit ada pertanyaan karena dia memilih 2 pemain, misalnya Luuk de Jong yang dari Sevilla dan Weghorst yang dari Wolfsburg dari Jerman. Itu ada pemain sangat tinggi. Itu mungkin kalau saya lebih lebih sesuai sebagai pemain ujung tombak, pemain 4-3-3 dengan mengharapkan umpan dari kiri dan kanan. Tambah lagi dia juga menseleksi Stefan Berghuis yang adalah merupakan salah satu pemain yang terbaik di Eredivisie dari Feyenoord yang dari bermain di posisi kanan luar, tapi dengan umpan kaki kirinya itu betul-betul telah banyak menciptakan aksis buat Feyenoord gitu ya. Tapi ketika Van de Boer memilih 5-3-2, maka Stefan Berghuis ini tidak menjadi pemain line up yang pertama. Dia memilih untuk pemain 2 penyerangnya adalah Depay dan Weghorst. Dan ini jadi yang sebetulnya yang jadi orang banyak juga pendapat orang lain juga berpikir apa tidak baik selain Weghorst itu yang diturunkan adalah Donyell Malen yang dari PSV, pemain muda, mungkin secara fisik tidak setinggi Weghorst tapi memiliki skill bola, skill teknik yang sangat tinggi dan sangat cepat. Jadi hal-hal inilah yang membuat mungkin publik Belanda yang tidak terlalu euforia dengan tim Belanda saat ini ya, sepertinya ada rasa kok sepertinya agak susah untuk mencapai boro-boro mungkin semifinal gitu, mungkin kuarter final aja mungkin juga akan sangat berat gitu ya. Tapi sekali lagi ya bola belum dimainkan, tentu selama belum dimainkan peluang untuk tetap bisa memenangkan pertandingan itu ada. Ya kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang dipikirkan oleh Frank de Boer dan materi yang dimilikinya bisa bermain sesuai dengan apa yang Frank de Boer sendiri harapkan dan bisa mencapai prestasi yang baik. Iya, itu harapan semuanya di Belanda seperti itu. Walaupun juga publiknya sangat kritis ya, mereka juga sangat mengkritisi banget. Ngomong-ngomong tadi klubnya namanya Crystal Palace. Iya, Crystal Palace ya. Ya, Crystal Palace. Dan di sana dia memang dipecat ya. Lalu lawan yang berikutnya, yang lawan pertama Ukraina hari Ukraina ini. dulu ya. Ya. Nah, bagaimana itu kalau Ade memprediksi atau mengamati duel antara 2 tim nasional ini? Pertama tentu kita dari tim nasional Belanda ya berharap semoga pemain-pemain kunci yang dimiliki pemain Belanda yaitu Depay di depan, di tengahnya Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt di bagian pertahanan bisa bermain optimal ya. Ini juga ada tanda tanya karena Matthijs de Ligt sendiri beberapa terakhir ini tidak bisa mengikuti latihan secara penuh karena dia menderita cedera. Dia berharap atau kita mendengar dari pelatih bahwa diharapkan semoga dia bisa kelar untuk dalam pertandingan nanti. Tapi itu tentu suatu risiko ya karena dia menderita cedera di bagian paha dalam kalau tidak salah gitu ya. Nah, jika pemain ketiga kunci ini bagus, kita juga punya kiper yang sebetulnya bukan kiper yang menjadi kiper pertama di beberapa tahun terakhir, tapi karena ada masalah pertama kiper yang selalu dimainkan yaitu Silesa menderita COVID. Terjangkit COVID. Akhirnya dicoret oleh Frank de Boer, yang notabene itu juga jadi pertanyaan mengapa harus secepat itu dicoretnya, karena kalau kita melihat tim lain seperti Spanyol yang juga Sergio Busquets-nya juga cedera,
Itu pun ditunggu sampai nanti dia sembuh lagi gitu ya. Nggak tahu, mungkin nggak main di pertandingan pertama atau kedua, tapi mungkin kalau di babak berikutnya, di ronde berikutnya mungkin dia bisa diturunkan gitu kan. Tapi Van der Boer tidak mencoret Silesen, sehingga kita harus bermain dengan kiper yang sepertinya sudah beberapa tahun tidak pernah memperkuat tim nasional, yaitu Stekelenburg yang dari Ajax dan satu lagi Krul yang dari Norwich City dari Premier League. Itu apa? Naik ke Premier League. Kiper kedua abadi. Van Gaal juga nomor 2. Iya. Nah, Ukraina juga bukan lawan yang mudah, karena kita juga tahu Ukraina juga memiliki kompetisi yang mungkin secara nama tidak terlalu baik, tapi secara kompetitif dan arti kata mereka membayar pemain dengan bayaran tinggi, mereka juga bisa lakukan. Dan kita juga tahu ada tim mereka, Shakhtar Donetsk, itu juga selalu adalah tim yang dalam Champions League itu suka meraih hasil sampai ke babak perempat final gitu ya, dan secara konstan. Jadi ini tim juga tidak bisa dianggap remeh. Jadi kalau Belanda pun tidak hati-hati atau misalnya terlalu nervous atau apa, bukan tidak mungkin bahwa Ukraina ini bisa mengalahkan Belanda. Jadi kok saya lebih melihatnya pada tim nasional Belanda sendiri, karena masih belum jelas ini momen polanya yang mana. 5-3-2 atau 4-3-3 aja kayaknya juga mungkin masih belum ditentukan gitu ya. Dan itu akan membawa efek yang tidak baik juga buat pemain ketika dia mendapatkan instruksinya tidak jelas misalnya. Ya kan ya. Jadi yang lebih titik beratnya di situ. Problemnya lebih di tim Belanda, yaitu kalau mereka bisa kemudian jelas sistemnya, kemudian jelas tanggung jawabnya, dan mereka percaya kepada sistem yang akan dimainkannya itu, seperti Italia tadi percaya kepada sistem yang diperintahkan oleh pelatihnya. Saya kira banyak juga tim tidak suka kalau bermain melawan tim Belanda. Apalagi kalau kita lihat kepiawannya si Memphis Depay di depannya dengan kemampuan mencetak gol, kemungkinan juga dengan gerakan-gerakan melipnya dalam melewati lawan itu susah, dan juga dalam melindungi bola sangat baik, itu juga sangat susah untuk dihadapi oleh pemain-pemain pertahanan lawan. Tapi sekali lagi masalahnya adalah masalah kepercayaan daripada pemain Belanda sendiri. Mampukah mereka bermain dengan kepercayaan penuh di dalam pikiran mereka? Ya, apalagi kan yang aku cukup kehilangan itu si Van Dijk. Oh iya. Back Liverpool, kapten Liverpool itu seberapa besar itu pengaruhnya buat timnas Belanda saat ini menurut Ade? Sangat besar, Eka. Eka bisa lihat kan Liverpool tanpa Van Dijk atau dengan Van Dijk, dari juara yang hampir dalam tahun lalu itu juara sampai memiliki perbedaan sangat jauh dengan posisi keduanya Manchester City. Tapi kemarin itu tanpa Van Dijk, bagaimana amburadul pertahanan Liverpool. Jadi Van Dijk adalah suatu tipe pemain central defender yang sangat tenang, yang sangat cepat, antisipasinya bagus, umpan bagus, mudah dilalui oleh pemain penyerang lawan. Jadi karena ketenangan dan kemampuannya dia dalam memimpin pertahanan, itu yang akan dirasakan oleh tim Belanda saat ini. Penggantinya sekarang adalah yang dari internasional Milan, Stefan de Vrij ya. Ya, tapi walaupun dia disebut juga sebagai satu pemain defender terbaik di Italia, tapi kok misalnya dibandingkan dengan Virgil van Dijk masih lebih bagus dan lebih lengkap, memberikan ketenangan di bagian posisi pertahanan. Kalau dari skuad yang dibawa oleh Frank de Boer sejauh ini, kalau menurut Ade kejutan ada di mana yang akan nanti bisa kawan-kawan di Indonesia bilang, "Woi, boleh juga nih," gitu. Saya kira kita berharap mungkin Daniel Malen ya, kalau sebagai penyerang depan kok dia ditampilkan sebagai pemain line up, mungkin dia bisa menjadi kejutan karena tim-tim yang luar Italia atau klub-klub papan atas Eropa juga sudah melirik dia sebetulnya. Daniel Malen itu. Jadi kita berharap kalau dia diturunkan, mungkin dia bisa akan menjadi kejutan untuk Belanda. Ya mungkin Justin Timber ini juga, ya tapi namanya pemain penyerang kan lebih bobot gregetnya lebih tinggi daripada pemain pertahanan kayak rasanya gitu ya. Ya mungkin dia bisa sebagai pemain bertahan yang bisa kejutan dari turnamen ini. Tapi saya berharap sih Daniel Malen yang dari PSG, karena
pemain ini betul-betul memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk menjadi pemain yang harus diperhatikan. De Jong, terakhir De Jong, gimana De Jong? Frenkie De Jong. Frenkie De Jong itu adalah salah satu pemain yang boleh dikata terakhir saya baca adalah pemain dengan nilai transfer nomor 6 sekarang di dunia ya. Di bawahnya kalau dibeli dia harus dibeli dengan harga 137 juta euro ya. Tapi ada sedikit khawatirnya saya adalah kalau dia ini terlalu banyak telah bermain untuk Barcelona. Selama ini selalu dia bermain sebagai pemain utama, kecuali kalau di skors baru dia tidak turun. Jadi saya kira dia mudah-mudahan dia tidak memiliki udah rasa kejenuhan atau kecapean karena telah bermain. Dipakai terus, habis tenaganya. Terus ya. Jadi mudah-mudahan kalau dia, makanya saya bilang tadi kalau tim Belanda bermain dengan pemain-pemainnya yang saya bilang tadi, Depay, De Jong, Endel, setiap lini bisa bermain dengan maksimal performa, saya kira Belanda sangat susah untuk dikalahkan. Tapi itu tergantung kondisinya tiga pemain ini dan bagaimana pemain yang lain dan juga bagaimana sistem yang akan dimainkan oleh Frank de Boer nanti. Dan tentu saja juga performa dari lawannya ya. Sebagus apa mereka bisa mengantisipasi dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Prediksinya Ukraina Belanda. Susah ya kalau angka ya. Akan bisa ya kalau misalnya menang pun Belanda mungkin tipis ya, mungkin 1-0 atau 2-1 gitu kan. Selisih 1 gol. Saya berharap gitu bisa ya. Ini dengan harapan tentu saja dengan pemain-pemain yang saya sebut tadi bisa menunjukkan permainan terbaik mereka. Saya kira kalau mereka bermain baik, Belanda akan bisa mengalahkan Ukraina. Mudah-mudahan tren yang kita saksikan di Roma beberapa hari yang lalu, 3-0 Italia lawan Turki juga dilanjutkan, jadi terus ada gol-gol yang banyak gitu, selisih banyak. Jadi untuk penonton semakin indah untuk dipandang, semakin indah untuk diikuti dan tidak rugi di bawah begadang gitu. Baik. Ya ada tambahan lagi Bung Ade? Ya kira-kira ya itu juga tergantung Kak ya. Jadi tergantung di stadion itu juga ada stadion yang boleh dihadiri oleh kapasitas penuh dari stadion. Nah saya itu seperti stadion di Budapest Hungaria itu boleh dipenuhi ya. Tapi ada stadion yang hanya boleh 1/4-nya. Ya Ajax tuh 12.000. Ya Amsterdam juga kalau nggak salah hanya 1/4. 12.000. Ya. Jadi itu juga kalau misalnya penontonnya makin banyak, secara sphere-nya juga tentu akan lebih baik ya. Semangat juga pemainnya jadinya. Ya. Oke, kita saksikan sama-sama, nanti kita bincangkan lagi bagaimana apakah Belanda masih tetap Belanda yang selalu menampilkan kejutan-kejutan, tapi yang jelas pantas untuk diikuti dan supaya kami juga ini tidak rugi pakai merchandise warna oranye. Gitu deh ya. Terima kasih udah kasih perbincangannya Adek dan juga kasih tunjuk warna oranyenya ya. Darah boleh merah tapi baju harus oranye. Oke deh ya, terima kasih ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ketemu lagi.